321. Damar membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan ternyata hari sudah mulai pagi. Ketika mereka pergi, hari sudah hampir pagi, dan sekarang mereka pun sampai di hari menjelang pagi juga. Matahari perlahan mulai terbit dari permukaan laut. Lilia mengerutkan kening dan bertanya, "Terjun payung?" Damar mengangguk dan berkata, "Ya, terjun payung, dan coba lompat di tempat yang tidak berpenghuni. Jika kita melompat langsung ke kota, kita mungkin diawasi oleh banyak orang dalam sekejap. Di Sin City, menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Jadi lebih baik untuk tetap rendah hati." "Bah," ujar Sally yang di sampingnya. "Ketua, di manakah tempat yang kamu katakan itu?" Damar berdeham, "Singkatnya, pilih pantai terpencil untuk melompat. Itu di sana." Chris menunjuk ke bawah, dan kemudian mulai memakai perlengkapannya dengan membawa serangkaian barang bawaan di punggungnya. Damar juga mulai memakai perlengkapannya. Dia hanya memiliki satu ransel. Tentu saja, mereka tidak menggunakan ransel Night Watcher. Jika mereka membawa ransel Night Watcher, maka penampilan mereka akan terlalu mencolok. Di kota-kota lain, Night Watcher mungkin sangat populer, tetapi di Sin City, jika seseorang mengungkapkan bahwa dia adalah Night Watcher, maka dia mungkin akan bernasib buruk. "Sudah siap, ayo mulai melompat," ujar Damar. "Chris, kamu gunakan Chi untuk mengendalikan titik pendaratan kita." "Baiklah," ujar Chris. Pada prinsipnya, Damar seharusnya yang melakukan ini, tetapi saat ini Damar sedang tidak memiliki Chi di dalam tubuhnya. Jadi dia harus memberikan tugas ini kepada orang lain. Ho, ho. Kemudian, mereka semua mulai melompat dari ketinggian atas langit dan mendarat ke bawah. Di sisi lain, terdengar suara pramugari yang berkata, "Semuanya, kalian harus kembali dengan selamat." "Kalau aku kembali, maukah kamu menikah denganku?" teriak Chris. Tentu saja, tidak ada orang yang menanggapinya. Terdengar suara embusan angin di telinga Damar, dan dia pun terus terbang mendarat ke bawah. Melihat dia semakin dekat dengan daratan, dia bergumam, "Buka parasutnya." Tugas kontrol udara adalah kursus wajib bagi setiap Night Watcher. Hampir setiap Night Watcher adalah pelompat terjun payung yang andal. Sebanyak 5 parasut telah dibentangkan. Chris mengendalikan parasutnya, perlahan-lahan condong ke pantai. Dengan cepat 6 orang mendarat dengan tepat di daratan. Damar membereskannya sejenak dan melepaskan parasut dari tubuhnya, lalu menggerakkan tubuhnya, dan memandang pada yang lain. "Semuanya lengkap, kan?" Ya, ujar Chris. Damar menghela napasnya. Dia kemudian membalut pembelah udara dan tanpa nama dengan kain, dan kemudian membawanya di punggungnya. Begitu juga dengan yang lain, tetapi kebanyakan dari mereka membawa belati tunggal, bukan belati ganda. Membawa sepasang belati, satu panjang dan satu pendek, sebenarnya ini merupakan sebuah tanda dari seorang Night Watcher. Jadi Sally dan Chris membawa belati tunggal. Adapun Dewan, dia bahkan tidak membawa senjata. Dia hanya membungkus senapan jarak jauh dengan kain dan membawanya di punggungnya. Dalam keadaan Damar yang tak mampu memulihkan Chi-nya, tembakan Dewan adalah satu-satunya yang dapat menjadi ancaman bagi tim Dewa. Dia juga merupakan kekuatan tempur terkuat di tim ini sekarang. Setelah semua orang selesai bersiap-siap, Damar menghela napasnya dan berkata, "Ayo berangkat." Pada saat ini, Lilia mengeluarkan sebuah peta dari ranselnya, yang merupakan peta Sin City, sangatlah besar dan sangat detail. Seperti seberapa jauhkah Sin City, tanda dari beberapa bangunan, desa dan kota terdekat, dan lain-lain. Kita sekarang berada di selatan pulau, ratusan kilometer jauhnya dari Sin City. Haruskah kita pergi ke sana dengan berjalan kaki? Tanya Lilia. Dokter Lilia, ikuti kami makan nanti akan tahu, ujar Dewan sambil tersenyum. Lilia terdiam,
Sebenarnya dia tidak suka dengan perasaan bahwa dia tidak tahu banyak tentang apapun seperti ini, tetapi dia bukan tipe orang yang suka bertanya lebih banyak. Walaupun Damar dan yang lainnya tidak memberitahunya dulu, dia cuma hanya ingin melihatnya saja. Damar melihat petanya sejenak, lalu memilih jalan dan berjalan sekitar setengah jam. Mereka kemudian berhenti di tepi jalan raya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Tanya Lilia. Begal mobil, ujar Chris sambil tersenyum. Ketika melihat sebuah mobil lewat, langsung saja tampar orang di dalamnya dan meninggalkan mereka di tepi jalan. Lalu kita mengambil mobilnya dan pergi ke Sin City. Lilia mengerutkan dahinya. Ini adalah aturan bertahan hidup di Sin City. Bahkan tidak perlu membayar rumah di sini. Selama rumah di tepi jalan itu kosong, kamu bisa tinggal di dalamnya. Tentu saja, rumah bagus apa yang kamu suka, selama tinjumu lebih keras dari orang itu, maka kamu bisa menyingkirkan orang itu, ujar Chris sambil tersenyum. Lilia tercengang. Dia tidak menyangka tempat ini akan terlihat seperti ini. Chris berkata sambil tersenyum, tentu saja, rumah-rumah mewah itu biasanya ditinggali oleh orang-orang yang lebih kuat. Orang-orang di Sin City ini adalah bandit. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu melakukannya, ujar Lilia sambil tersenyum. Kemudian mereka mulai menunggu di tepi jalan. Setelah lebih dari 1 jam, mereka membuang waktu mereka selama sejam di sana. Sesuatu yang membuat canggung terjadi pada mereka, karena mereka sama sekali tidak menemukan mobil yang melintas. Astaga! Sepertinya kita melompat ke tempat yang terlalu jauh. Bahkan sama sekali tak ada mobil yang melintas. Chris menggaruk kepalanya dengan canggung. Tempat mereka mendarat itu hampir di tepi pulau, dan itu jaraknya cukup jauh dari Sin City. Brem, saat di tengah-tengah obrolannya, dari tempat yang tak jauh dari mereka, tampak sebuah mobil truk dari penglihatan mereka di ujung jalan itu yang perlahan-lahan melaju ke arah mereka. Apakah kamu ingin membegal truk itu? Tanya Dewan. Sikat, mengapa tidak? Cibir Chris. Ya ampun, tidak ada yang namanya orang baik di Sin City. Sebentar lagi aku akan menghentikan mobilnya. Jika mereka tidak berhenti, aku akan naik dan memaksa mobilnya untuk berhenti. Brem, truk itu perlahan semakin dekat, dengan cepat truk itu sudah berada di dekat mereka. Chris mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan melambai-lambaikannya. Cececeit, pada saat itu, truk itu pun berhenti di depan mereka. Kemudian sebuah kepala menengok keluar dari mobil. Dia berpakaian sederhana dan ada semacam banyak lumpur di kepalanya. Di kursi penumpang, ada seorang wanita parubaya yang sedang duduk dengan seorang anak yang juga berlumpur di lengannya. Gadis kecil itu sedikit kuning karena terjemur matahari, dan rambutnya juga sedikit kuning. Tampak seperti kekurangan nutrisi, tetapi wajah anak itu tersenyum sambil mengedipkan mata pada Damar dan yang lainnya. Pria parubaya itu menatap Damar dan yang lainnya. Ketika matanya tertuju pada pakaian mereka, dia sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kalian adalah orang yang baru saja diasingkan ke tempat ini? Damar mengangguk, pendatang baru ya. Di kursi penumpang, wajah wanita parubaya itu menunjukkan sedikit kebaikan dan berkata, Pak, ada pendatang baru yang baru saja tiba di pulau, sekalian saja bawa mereka pergi. Jika membiarkan mereka sendirian pergi ke kota, mereka mungkin akan dijebak oleh orang lain. Mereka semua bersenjata, ujar pria parubaya itu sambil mengerutkan dahinya. Jangan khawatir, Om, kami tidak punya niat jahat, ujar Lilia saat itu. Bisakah membawa kami ke Sin City? Kami berjanji tidak akan membuat masalah. Lilia masih terbiasa dengan cara berpikir seperti itu. Pria parubaya itu berpikir sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, tapi saya kasih tahu kalian, saya juga sudah mempraktikannya. Sebaiknya kalian jangan punya niatan yang buruk. Ya, tidak akan, ujar Lilia. Pada saat ini,
Pria parubaya itu turun dari mobil, pergi ke bagian belakang truk, mengeluarkan rak yang berisi banyak sayuran. Saya bekerja menyopir truk pembawa sayur, tidak ada banyak tempat untuk bisa menampung. Jadi kalian atur-atur saja sendiri ya. Tapi ingat jangan sampai merusak sayuran-sayuran ini, ujar pria parubaya itu. Damar dan yang lainnya pun mengangguk. Mereka naik ke truk itu dan menemukan pijakan mereka sendiri. Pria parubaya itu kembali ke depan mobil dan mulai melajukan truknya. Aku tidak berpikir tempat ini seseram yang kalian katakan. Keluarga pengemudi ini terlihat sangat baik, ujar Lilia. Damar dan yang lainnya pun tertegun. Pemandangan kejadian barusan sangat berbeda dengan pemahaman mereka tentang Sin City. Chris kemudian berkata, Dr. Lilia, jangan gegabah dulu. Sudah sangat umum untuk saling membodohi satu sama lain di sini. Untuk pendatang baru seperti kita, kemungkinan saja bisa untuk ditipu. Aku bisa menjamin bahwa keluarga ini akan menjual kita nantinya. Bersambung 322. Masih ada orang baik. Mobil itu terus melaju di jalan raya. Kecepatan truk ini tidak cepat. Ada beberapa lubang di sepanjang jalan. Tampaknya jalanan di sini belum banyak diperbaiki. Tetapi bagi Damar sendiri dia tidak masalah dengan semua itu. Sebagai Night Watcher, dalam proses menjalankan tugas, dirinya pernah berada dalam situasi yang sangat sulit, dan ini bukan apa-apa baginya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba seketika mereka menghentikan obrolan mereka. Karena ada sebuah percakapan yang terdengar oleh mereka. Pak, mereka baru saja datang ke sini. Mereka sepertinya berbeda dari orang lainnya. Jika kita mengantarkan mereka ke Sin City dan membiarkan mereka bertahan hidup di sana, mungkin akan sangat sulit bagi mereka, terutama ada dua gadis di dalamnya. Dan gadis itu sangat sopan saat berbicara dengan kita, ujar wanita parubaya itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jangan terlalu dipikirkan, terdengar ucapan dari pria parubaya itu. Kita berada di tempat seperti ini, bahkan sulit untuk mengurus diri kita sendiri. Ada 5 dari mereka, tak perlu terlalu berbaik hati. Apa kita sebelumnya tak cukup menderita? Mereka semua membawa senjata. Apa kamu tahu mengapa mereka sampai diasingkan ke sini? Kamu pikir mereka semua orang baik-baik? Aku melihat mereka orang yang baik-baik, terdengar suara wanita parubaya itu. Rumah kita kan ada 2 lantai. Kita bersihkan saja lantai atas, agar bisa mereka tinggali. Suasana rumah kita akan lebih ramai dan hidup jika ada banyak orang di rumah. Juga terasa lebih aman. Jangan terlalu berbaik hati, ujar pria parubaya itu. Paling-paling nanti aku akan memberikan mereka makan siang dan memberitahu mereka tentang aturan hidup di tempat ini. Dan untuk hal-hal lainnya, biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, bahwa kita urusi saja kehidupan kita sendiri. Wanita parubaya itu menghela napas. Kemudian gadis kecil itu berkata, Ayah, aku ingin bermain dengan kakak perempuan cantik itu. Di belakang, Damar dan yang lainnya pun terdiam saat mendengarkan percakapan itu. Tidak ada orang baik di Sin City. Dan itulah yang selama ini mereka ketahui. Orang-orang di sini tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu orang lain kecuali mereka yang berada di perkumpulan mereka sendiri. Kebanyakan orang akan acuh tak acuh terhadap orang asing. Percakapan antara suami dan istri itu benar-benar membuat mereka memiliki perasaan yang berbeda. Tentu saja, Damar tidak berpikir bahwa mereka mengatakannya dengan sengaja. Mobil sangat bising sehingga mereka tidak dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas jika mereka bukan dari tingkat puncak. Jika pria parubaya itu melihat bahwa mereka semua adalah tingkat puncak, dia pastinya tidak akan berani memasukkan Damar dan yang lainnya ke dalam mobilnya, kecuali kalau ternyata dia sendiri sangat kuat. Tetapi jika dia sangat kuat, dia tidak perlu menyopiri truk sayuran ini untuk mencari nafkah. Astaga, umpat Chris. Masih ada orang baik di Sin City rupanya.
Nanti berpura-puralah seperti tidak tahu dan amati. Ujar Damar menghela napasnya. Jika mereka benar-benar orang yang baik hati, kita akan pikirkan cara untuk bisa tinggal di rumah mereka, dan kemudian kita bisa menarik mereka. Yang lainnya juga mengangguk. Mobil itu melaju perlahan. Mereka membutuhkan waktu 4-5 jam untuk mendekati Sin City. Dari kejauhan, mereka melihat perbatasan besar kota. Kemudian, truk itu melaju ke Sin City. 5 orang duduk di belakang, memandangi suasana di kota itu. Bangunan di dalam kota ini tidak terlalu tinggi, dan bangunan tertingginya terlihat seperti lebih dari 10 lantai. Kebanyakan dari mereka adalah rumah rendah yang mungkin hanya 2 atau 3 lantai saja, tetapi terlihat pemukiman yang cukup padat. Di jalanan, ada beberapa pejalan kaki, bahkan mereka yang berjalan dengan senjata di tangan mereka. Lilia memandangi kota itu, dia perlahan-lahan menghela napasnya dan berkata, apakah ini Sin City? Damar mengangguk dan menjelaskan, ya, Sin City utamanya terdiri dari 5 distrik. 4 distrik terdiri dari timur, barat, utara, dan selatan, dan juga distrik pusat di distrik tengah. Kebanyakan orang tidak akan pergi atau juga memprovokasi. Di sini, pada kenyataannya, tampaknya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Ada bar, KTV, kasino, supermarket. Ujar Damar. Tetapi bagaimana ia mengatakannya, tempat-tempat ini dibuka oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan. Singkatnya, tidak banyak kendala hukum, hanya ada beberapa aturan saja yang dibuat. Ketika aturan itu dilanggar, orang-orang di daerah pusat akan melakukan tindakan. Mereka juga merupakan satu-satunya penegak hukum di Sin City. Di bawah aturan ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Seperti Om yang mengemudi ini, dia harus berada di Sin City. Mereka termasuk kelas terendah dan tinggal di pinggiran kota. Sangat sulit bagi mereka untuk menjalaninya. Tetapi demi bertahan hidup, mereka hanya berusaha menjalaninya. Mungkin mereka tidak melanggar apapun, hanya terkena imbas orang melakukan kejahatan. Tempat ini diperbolehkan untuk masuk tapi tak diperbolehkan untuk pergi, dan anak mereka hanya bisa tinggal di tempat ini seumur hidup, ujar Damar. Tempat seperti ini seharusnya tidak ada, ujar Lilia yang tak menyukai lingkungan seperti ini. Dia berpikir bahwa dalam masyarakat modern, tempat semacam ini seharusnya tidak ada. Damar berkata sambil tersenyum, tempat ini adalah surga bagi orang-orang di dunia bawah tanah. Jika tempat ini tidak ada, pernahkah kamu berpikir untuk menempatkan begitu banyak orang di dunia bawah tanah ke kota tempat kita tinggal, dan orang-orang ini semuanya penjahat? Apa akibat yang ditimbulkannya? Bisakah para Night Watcher melihatnya? Lilia kemudian terdiam, kemudian dia menghela napas panjang. Tempat yang kita tuju sepertinya distrik timur, ujar Sally sambil mengerutkan dahinya. Truk itu mengemudi memasuki kota. Ada beberapa yang orang memperhatikan truk ini ketika mereka melihat Damar dan yang lainnya duduk di dalam truk. Dari sudut mulut mereka seolah menunjukkan sebuah senyuman hinaan. Mobil melewati kota dan kemudian melaju melewati pinggiran kota. Sebagian besar orang yang tinggal di pinggiran kota merupakan masyarakat yang berada di tingkat bawah di Sin City. Tentu saja, mereka tidak khawatir tentang rumah, tetapi mereka mungkin tinggal di tempat yang begitu baik. Truk itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan kecil. Damar sekilas melihat dari dalam mobil. Bangunan ini total memiliki 2 lantai, tetapi terlihat belum direnovasi. Ada juga orang-orang di sekitar. Bahkan beberapa, populasinya cukup padat, tetapi tatapan mereka tidak begitu ramah dan beberapa melihat aneh saat melihat Damar dan yang lainnya. Ada juga yang bersiul saat mereka melihat Lilia. Oh, dia berbaik hati menerima pendatang baru lagi. Cek-cek. Kali ini bukannya karena ada gadis cantik, apa kamu membawanya pulang dan menjadikannya selir? Di lingkungan sekitar, terdengar ada beberapa lelucon. Pergi, pergi, pergi.
umpat pria parubaya itu sambil turun dari truknya. Kalian tidak lihat apa kalau mereka yang kubawa pulang ini semua membawa belati di tangan mereka. Mereka semua sangat hebat, semuanya ahli tingkat puncak. Kalian mengerti apa? Suaranya terdengar dan terdengar ada gelak tawa dari sekitarnya. Kalau mereka tingkat puncak, mana mungkin mereka akan menumpang di truk sayuranmu itu? Ada beberapa orang lagi di keluargamu sekarang. Nanti uang yang kamu keluarkan untuk hidangan ini bulan ini tidak akan cukup untuk membayar biaya keamanan. Ayo turun, jangan pedulikan orang-orang ini, ayo ikut aku. Ujar wanita parubaya itu dengan cepat sambil melompat keluar dari mobil dengan anaknya yang dipelukannya. Damar dan yang lainnya mengangguk dan turun dari mobil. Lilia mengerutkan dahinya dan berkata, "Mereka sepertinya mengenali kita sebagai pendatang baru." Damar mengangguk dan berkata, "Ya, itu mungkin karena penampilan kita. Kita semua mengenakan pakaian dari merek yang sama dari luar. Lihatlah baju dewan yang memiliki logo Nike di bajunya, dan bajunya juga sangat bersih. Hanya pendatang baru yang akan memakai pakaian seperti itu, jadinya mudah saja dikenali." Lilia pun hanya bisa mengangguk. Beberapa orang yang lain pun tidak banyak bicara. Mereka mengikuti wanita parubaya itu dan berjalan masuk ke dalam rumah. Rumah itu cukup luas, tetapi tidak ada furnitur yang bagus di dalamnya. Di dalamnya hanya ada bangku dan kursi kayu, dan agak berantakan. Di belakang rumah, ada sebuah halaman kecil. Meskipun terlihat seperti rumah yang masih kasaran, tidak ada dekorasi. Tetapi jika rumah seperti itu diletakkan di tempat seperti kota NJ dan kota LH, rumah ini pasti akan memiliki nilai jual yang tinggi. Kalian bebas duduk di mana saja, kalian makan siang di sini saja, aku akan memasak untuk kalian, ujar wanita parubaya itu dengan ekspresi sederhana di wajahnya. Damar mengangguk. Wanita parubaya itu berjalan ke dapur dan tidak menyuruh gadis kecil itu untuk mencuci tangannya yang kotor. Tampaknya tampilan kotor seperti ini sudah biasa bagi mereka. Gadis kecil itu berjongkok di hadapan Damar dan yang lainnya. Matanya berkedip pada Damar dan yang lainnya. Kemudian dia melompat ke depan Lilia dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak yang cantik, apakah kamu benar-benar dari luar? Aku mendengar dari ayah dan ibu saya kalau di luar itu sangat damai. Memukul orang adalah melanggar hukum, akan ditangkap, dan sekolah, anak-anak seperti kami tidak bisa belajar di dalamnya." Bersambung 323. Perkataan gadis kecil itu membuat Lilia terdiam. Di sebelahnya, alis Damar juga sedikit mengernyit. Di pulau ini, belajar adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat berkuasa. Sebagai contoh, keluarga gadis kecil ini adalah orang yang paling pinggiran di kota ini. Mereka berjuang demi sandang dan pangan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana bertahan hidup terlebih dahulu. Adapun untuk belajar, itu terlalu mewah untuk mereka. Lilia dan Sally merasa hidung mereka sedikit masam, dan wajah dingin Lilia pun menunjukkan senyum hangat. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata, "Ya, ada sekolah di dunia luar. Ada anak-anak sebesar kamu di sekolah. Mereka hidup dalam damai, tidak boleh bertarung." Gadis kecil itu mendengarkan, dan matanya hampir bersinar. "Benarkah? Benarkah?" tanya gadis kecil itu dengan wajahnya yang bersemangat. Dia langsung menarik kursi untuk bersandar, berbaring di kursi berkata, "Kakak yang cantik, bisakah kamu ceritakan cerita tentang di dunia luar?" "Baiklah." Lilia mengangguk. Damar dan yang lainnya juga ikut mendengarkan, tetapi dia memiliki firasat buruk. Dia tidak menyangka bahwa dalam masyarakat modern ini, di pulau ini, ternyata masih ada kondisi seperti ini. Tentu saja, dunia memang seperti ini. Setiap tempat memiliki aturan untuk bertahan hidup sendiri, termasuk setiap kota, dan setiap negara. Damar menghela napasnya, dia menarik sebuah kursi dan duduk. Baginya sekarang, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini.
Dia tidak terlalu menyukai tempat ini. Dia sedang berpikir untuk memulihkan Chi-nya sesegera mungkin. Temukan Lily dan Bagas segera, lalu tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tentu saja, menurut Red Rose, sampai sekarang Lukas bersembunyi di Sin City. Dia harus menemukan orang ini dan membunuhnya. Sampai semuanya telah berakhir, dia akan pergi dari sini dan pergi mencari Dempsey. Proses ini, menurutnya tidak boleh lama, yang penting semuanya pulih dulu. Yang paling penting adalah dia akan selamat dari bencana dalam 2 hari kemudian. Berita yang diberikan Dempsey kepadanya adalah bahwa dia muncul di Hotel Fest dalam 3 hari ini. Mereka tiba 2 hari sebelumnya, waktu yang cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal dalam 2 hari ini. Tepat ketika mereka sedang mengobrol, gumaman perselisihan lain terdengar ke telinga mereka. Damar melihat ke arah sumber suara itu dan menemukan bahwa suara itu berasal dari dapur. "Mengapa kamu mengambil daging dan telur ini juga? Bukankah kamu menyimpannya untuk ulang tahun gadis kita?" Ini adalah suara seorang pria parubaya. Duh, mereka itu, kan pendatang baru. Mereka harus pelan-pelan beradaptasi dengan kehidupan di sini. Kamu juga tidak membiarkan mereka tinggal di sini. Mereka mungkin pernah makan ini, tetapi setelahnya, persoalan makan akan menjadi masalah bagi mereka. Terutama kedua gadis itu, tidak tahu pengalaman seperti apa yang akan mereka hadapi. Biarkan mereka makan dulu. Tentang ulang tahun gadis kita, nanti kita pikirkan lagi caranya, terdengar suara wanita parubaya. Damar terdiam. Faktanya, hingga saat ini, dia benar-benar merasa bahwa hati wanita parubaya itu benar-benar baik sampai pada tingkatan tertentu. Di tempat seperti Sin City, mereka mungkin telah hidup selama bertahun-tahun dan masih mempertahankan pemikiran mereka yang seperti itu, yang benar-benar langka. Pria parubaya itu menunggu beberapa saat sebelum dia berkata, "Tapi, baru-baru ini kita harus membayar biaya keamanan, kalau tidak kita bisa diusir. Dan kita hanya bisa meninggalkan kota dan tinggal di desa dan kota terdekat." Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Ketika anak gadis kita berulang tahun, tidak perlu makan daging. Kita akan menghemat uang lain kali, ujar wanita parubaya itu sambil tersenyum. Pria parubaya itu tidak bisa meyakinkannya. Dia keluar dari dapur dengan perasaan tak nyaman. Dia melihat sekilas ke arah Damar dan berjalan menuju pintu. Dia kemudian duduk dan mengeluarkan sebatang rokok dengan kualitas rendah lalu menyalakan koreknya. Chris mengerutkan dahinya. Dia mengorek-ngorek ranselnya, dan kemudian mengeluarkan sebatang rokok. Chris memiliki pengalaman di Sin City. Dia tahu bahwa rokok di sini tidak terlalu enak, dan dia sendiri seorang pecandu rokok, jadi dia membawa banyak rokok. Setelah mengeluarkannya, dia memikirkannya sejenak. Dia meletakkannya kembali, dan kemudian mengambil satu kotak dari tasnya dan berjalan keluar pintu. Rokok dari luar sangat mahal di Sin City. Jika dia memberikannya sebatang, dia takut akan ketahuan. Dan bagi keluarga ini, jika hal itu terjadi maka akan berdampak kurang baik untuk mereka. Hal semacam ini, yang sangat umum di luar kota, tapi mungkin menjadi masalah besar bagi orang biasa di Sin City. Ketua, mereka sepertinya bukan orang jahat. Jika kita bisa, lebih baik kita membantu mereka, ujar Dewan sambil meletakkan ranselnya. Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita tinggal di sini saja. Kebetulan ini juga di distrik timur. Kita juga bisa sekalian menyelidikinya." Lilia dan Sally yang berada di samping masih mengobrol dengan gadis kecil itu. Gadis kecil itu memiliki binar di matanya dan dia terlihat sangat bersemangat. Setelah memikirkannya, Sally mengeluarkan sepotong coklat dari tasnya, lalu dia berikan kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya baru pertama kali memakannya. Dengan lembut dia sedikit menjilatnya, dia terlihat sangat gembira. Dia enggan untuk terus memakannya, dan malah dengan hati-hati menyimpannya,
dan kemudian dengan bersemangat dia berlari menuju dapur. Untuk pertama kalinya, Damar melihat mata Lilia yang berair. Kemudian, dia berdiri dan menatap Damar. Ketika pergi nanti, aku juga akan membawa keluarga ini untuk pergi. Ujarnya. Damar terdiam. Ada terlalu banyak keluarga seperti itu di Sin City dan tak mungkin untuk menyelamatkan semuanya. Tapi Damar tidak menolak permintaan Lilia. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Mereka terduduk di sana dan merasa ada tekanan saat datang ke Sin City. Bahkan Dewan dan yang lainnya yang pernah sekali datang ke sini juga sedikit sulit menerimanya. Tris pergi ke pintu dan duduk dengan pria parubaya itu. Dia menyerahkan sebatang rokok. Pria parubaya itu memikirkannya dan kemudian mengambilnya. Sekitar 1 jam terakhir, Damar dan yang lainnya dipanggil untuk ke meja makan. Ada 3 macam sayuran, sepiring kentang suwir, sepiring daging dicampur beberapa sayuran yang ditumis bersama. Selain itu, ada sepanci sayuran rebus. Juga ada beberapa cabai di sebuah piring kecil, yang bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam sayuran rebus. Setiap orang mendapatkan semangkuk nasi. Semoga menyukainya ya, kami merupakan golongan orang termiskin di Sin City, jadi hanya ini yang bisa kami suguhkan, ujar wanita parubaya itu. Tidak apa-apa, ujar Lilia dengan cepat. Semua orang dengan tenang makan makanan itu. Sambil makan, pasangan itu juga memberitahu Damar dan yang lainnya tentang beberapa aturan bertahan hidup di Sin City. Di tengah itu, Damar dan yang lainnya pun menjadi tahu nama pasangan suami istri ini. Nama pria itu adalah Leo, istrinya bernama Angela dan nama gadis kecil itu adalah Helen. Setelah selesai makan, Sally berinisiatif membantu membersihkan piring dan sumpit. Pada saat ini, Damar menghela napasnya dan berkata, "Om Leo, aku mempunyai sebuah permintaan." Leo menatapnya dan memiliki perasaan buruk di hatinya. "Kami baru saja tiba di Sin City, dan tidak punya tempat untuk pergi. Aku ingin tinggal bersama kalian, dan kalian bisa menyewakan lantai 2 rumah kalian kepada kami." Tentu saja, kami telah mendengar tentang biaya keamanan itu. Kami akan cari cara untuk mengurusnya. Jadi Om tidak perlu terbebani dengan hal itu. Selain itu, kami juga akan memberikan kalian uang sewa, ujar Damar. Leo berbeda dengan Angela. Angela orang yang baik hati dan tidak meminta imbalan apapun. Sementara Leo dia masih memiliki beberapa karakter orang-orang di Sin City. Dia tidak ingin mencari masalah. Dia hanya ingin hidup mengurusi kehidupannya sendiri. Jika ingin tinggal di sini, maka harus memberitahunya beberapa keuntungan sebelum dia menyetujuinya. Jika tidak, dia pasti tidak akan setuju. Leo yang mendengar perkataan Damar, kemudian mematikan puntung rokoknya. Lalu dia memandang Damar dan berkata, "Sebenarnya bukannya tidak boleh, tetapi ada syaratnya. Dalam 3 hari, ya dalam waktu 3 hari ini, kalian harus cari cara untuk mendapatkan pekerjaan. Jika kalian tidak dapat menemukan pekerjaan dalam 3 hari ini, kalian lebih baik pergi saja. Pendatang baru selalu mudah menjadi sasaran. Jika kalian tinggal di rumahku, maka cukup berisiko juga bagi kami." "Tidak masalah," ujar Damar. "Lalu bagaimana pendapat Om tentang uang sewanya?" Leo menghela napasnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 100 luka. Luka adalah mata uang Sin City. Damar terdiam. 100 luka. Di Sin City, sebenarnya itu sangat sedikit. 100 luka, yang mungkin tak cukup bahkan hanya untuk membeli sepotong daging babi. "Apa terlalu banyak?" tanya Leo sedikit bingung. "Tidak banyak," ujar Damar sambil memberinya senyum cerah. Bersambung 324. Dengan begini, Damar dan yang lainnya berhasil tinggal di rumah Leo. Mereka lalu memindahkan barang-barang mereka ke lantai 2. Gadis kecil itu ditinggal sendiri di rumah dan bermain di halaman sendirian. Leo dan istrinya mengendarai truk sayuran ke pasar di distrik timur.
Tentu saja sayuran itu bukan milik mereka. Pasangan suami istri ini hanya bertanggung jawab untuk mengantarnya saja karena Leo bisa menyetir. Dan pekerjaan ini merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Dalam sekali antar, mereka bisa mendapatkan 100 luka. Setiap bulannya, mereka tidak pernah beristirahat. Dalam kondisi ini, gaji bulanan mereka sekitar 3.000 luka. Selain itu, untuk tinggal di tempat ini dengan aman, mereka harus membayar biaya keamanan ke distrik timur, dihitung per kepala, biayanya yaitu 500 luka per orang. Jadi setiap bulan, bagi mereka biaya hidup yang harus dikeluarkan jika dihitung dari 3 anggota dalam keluarga mereka, yaitu sekitar 1.500 luka. Namun, harga tempat ini juga tidak rendah. 1.500 luka, hanya dapat menopang kebutuhan pokok kehidupan mereka saja. Itu sebabnya Helen terlihat kurang gizi dan rambutnya layu dan kuning. Pada saat ini, di lantai 2, Damar dan yang lainnya sedang duduk di sana. Semua mata mereka tertuju pada Damar. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Dewan. Kita harus menemui orang itu dulu. Dia bisa menguasai sebagian besar informasi di Sin City. Dia seharusnya tahu tentang keadaan nomor 2. Ujar Damar. Kalau bisa, aku berencana meminta sedikit uang padanya, dimanapun tempatnya akan terasa sulit jika kita tak punya uang. Dewan mengerutkan dahinya dan berkata, aku khawatir dia tidak mau memberikannya. Mengapa kita tidak merebut kekuatan itu saja? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah Sin City. Ada terlalu banyak ahli. Jika aku tidak memulihkan kekuatan Chi milikku, aku akan lebih rendah hati saja. Tapi kurasa dia pasti mau memberikannya. Lagi pula, aku punya hubungan baik dengannya, ujar Damar sambil tersenyum. Hubungan baik dengan Master Ghost, ujar Dewan. Aku merasa kalau kamu pergi, beberapa dari kita bisa dihabisi olehnya. Siapa yang kamu bicarakan? Peringkat kedua dari daftar master. Tanya Lilia. Damar, kamu mengenalnya? Ya, Dewan mengangguk. Pada saat ini, Damar berdiri dan berkata, baiklah, singkatnya, mari kita bertiga pergi ke sana dulu. Dokter Lilia, kamu dan Sally jangan pergi keluar. Pakaian kalian lebih mencolok. Wanita jauh lebih berbahaya di Sin City, tak perlu mengeksposnya pada mereka. Lebih baik bagi semua orang untuk tetap jaga diri. Lilia dan Sally mengangguk. Lilia mengerutkan dahinya dan berkata, kalian harus berhati-hati. Tidak masalah, Dewan dan Chris ada di sini. Walaupun ini adalah Sin City, hanya ada beberapa orang yang mengancam kita. Ujar Damar sambil tersenyum. Lilia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kalian harus berhati-hati. Aku dan Sally akan berlindung di sini saja dulu. Setelah menjelaskan pada keduanya, Damar dan ketiganya memilih untuk pergi keluar. Dari pinggir kota ke pusat kota, sebenarnya jaraknya cukup jauh. Setelah keluar dari rumah, Damar dan ketiganya berjalan menuju pusat kota dengan berjalan kaki. Meskipun Damar tidak memiliki Chi-nya, dia masih jauh lebih baik daripada orang biasa dalam hal kesehatan. Kota ini tidak begitu besar. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, mereka berhasil tiba di pusat kota. Sebuah gerbang gedung besar di tengah kota, sebuah pintu besi besar terbuka. Tempat ini, di kota ini, adalah tempat di mana hanya sedikit orang yang berani datang, juga tak berani untuk mencemarinya. Di depan pintu itu ada seorang pria parubaya berdiri di sana. Dia mengenakan jas dan memakai sepasang sepatu kulit. Dia terlihat seperti orang yang berkelas. Melihat kedatangan Damar, dia pun tersenyum. Pria itu membungkuk dan berkata, halo, Pak Damar, tuan rumah kami sudah lama menunggu. Damar tidak terkejut bahwa pemilik gedung besar itu tahu bahwa dia akan datang. Dia tahu betapa kuatnya orang ini di Sin City. Pemilik gedung besar ini adalah peringkat kedua dari daftar master setelah keberadaan Iman di dunia.
Jika ingin menemukan satu-satunya di dunia yang dapat menahan belati iman, maka pemilik rumah ini tidak diragukan lagi kemampuannya, dia adalah satu-satunya. Dan sampai tingkatan tertentu, orang yang paling tidak ingin diprovokasi oleh orang-orang dunia bawah tanah bukanlah iman, itu pasti dia. Pertama, iman hanya bisa menggunakan belati. Dan pria ini, dia tidak ada begitu banyak batasan. Kedua, iman adalah Night Watcher. Di antara Night Watcher, ada beberapa aturan dan batasan. Tetapi orang yang berada di hadapan mata ini, dia adalah penguasa kota ini yang penuh dengan kejahatan. Dia adalah pembuat peraturan di Sin City, dilihat sampai pada tingkatan tertentu, bisa dibilang dia adalah pemilik Sin City. Dia adalah peringkat kedua dalam daftar Master, Eddie Hotges. Damar yang dulu sempat berada di Sin City, memiliki beberapa hubungan dengannya. Tidak tahu apakah itu karena ada hubungannya karena Damar adalah Night Watcher, dia tidak terlalu peduli tentang apa yang Damar lakukan di Sin City, akhirnya bahkan mengambil inisiatif untuk mengirim Damar dan yang lainnya keluar. Ketua, kami belum pernah ke sini selama 5 tahun, ujar Dewan sambil berjalan ke arah rumah besar itu. Selama 5 tahun tak bertemu, tempat ini tampaknya sama seperti 5 tahun yang lalu. Hampir tidak ada perubahan. Damar mengangguk dan berkata, "Iya, gedung ini masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Hampir tidak ada perubahan signifikan di sana. Sudah jelas ada banyak orang di sini setiap harinya. Setelah masuk, ada banyak rumah yang merupakan bangunan bergaya Eropa. Hotges sendiri merupakan warga negara asing. Segera, mereka dibawa ke sebuah aula mewah. Di sofa besar, seorang pria berjas sedang duduk di sana. Dia tampak seperti berusia 40-an. Wajah baratnya terlihat sangat tampan. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya. Ketika dia melihat kedatangan Damar, dia berkata sambil tersenyum, "Damar, aku belum pernah berjumpa denganmu lagi selama 5 tahun. Tak disangka kamu terlihat begitu menyedihkan sekarang. Cimu tidak berguna." Damar mengerutkan dahinya. Sebenarnya, Hotges membuat Damar menjadi timbul perasaan aneh. Dia tinggal di sini sepanjang tahun dan tidak berhubungan dengan dunia luar, tetapi dia tahu banyak tentang hal-hal di luar. Misalnya, daftar master, peringkat lokal, dan peringkat awal semuanya dibuat oleh orang-orang di bawah Hotges. "Hotges, aku di sini bukan untuk bernostalgia," ujar Damar sambil melambaikan tangannya. "Aku tahu, katakan saja, apa yang bisa kulakukan untukmu," ujar Hotges sambil tersenyum sopan. Tapi Chris dan Dewan hanya terdiam. Dia takut akan bermasalah dengan orang yang merupakan peringkat kedua dari daftar master ini. Damar memandang Hotges, lalu berkata, "Aku punya beberapa teman yang datang ke Sin City dan menghilang di distrik timur. Kamu mengenal salah satu dari mereka, Talia, kan?" ujar Hotges memandang Damar. "Dia datang kepadaku sebelumnya, tapi aku mengirimnya ke distrik timur." "Di mana mereka sekarang?" tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. "Aku tidak bisa memberitahumu tentang masalah itu," ujar Hotges sambil meminum seteguk anggur merahnya. "Bagaimana ya bilangnya, ada orang yang memberitahuku bahwa masalah mereka, aku tak boleh memberitahukannya padamu." "Siapa orang yang memberitahumu itu?" "Lukas," tanya Damar. "Kamu tidak perlu tahu itu," ujar Hotges. Damar mengerutkan dahinya. Posisi Hotges saat ini sangat aneh. Dia tampak berdiri dalam posisi netral dalam segala hal. "Kalau begitu bantu aku menyelidiki seseorang. Aku akan menunjukkan gambarnya padamu," ujar Damar. "Maksudmu sepupumu yang diculik itu, kan?" ujar Hotges dengan tiba-tiba. Damar terdiam sejenak. "Kamu tahu juga tentang masalah ini?" Hotges berkata sambil tersenyum, "Aku memiliki banyak sumber. Jika tidak, bagaimana aku bisa membuat beberapa daftar? Ada orang-orangku di dalam Night Watcher, sama seperti aku yang memiliki Night Watcher dalam diriku ini."
Dia mengatakannya dengan cukup lugas. Damar mengangguk dan berkata, aku membutuhkanmu untuk membantuku menyelidikinya. Ada di mana dia sekarang? Dia ya. Hotgeist terkekeh dan berkata, dia kemarin sudah dibawa oleh Night Lavender. Raut wajah Chris terlihat berubah. Dia dengan cepat berkata, Damar, Night Lavender adalah area Red Light. Damar terdiam. Kemudian dia menarik napasnya dan berdiri memandang Hotgeist sambil berkata, satu hal terakhir. Kemudian dia menatap Hotgeist dan berkata, aku butuh uangmu. Berikan aku dulu 1 triliun. Bersambung, 325. 1 triliun untukku. Kalian juga memiliki bank di sini, juga mengontrol semua bank itu. Kamu bisa memberiku kartu secara langsung dan mentransfer 1 triliun ke dalamnya. Ketika aku pergi nanti, aku akan mengembalikan kartu banknya. Ujar Damar. Setelah Damar selesai bicara, Hotgeist tertawa dan berkata, Damar, apakah menurutmu sekarang sama seperti 5 tahun yang lalu? Damar mengerutkan dahinya. Uang? Sepeser pun tidak punya, dan kamu menginginkannya. Kalian bisa pergi bekerja atau merampok untuk mendapatkannya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku, ujar Hotgeist sambil tersenyum. Selain itu, kali ini jika kamu ingin pergi, itu tidak akan semudah 5 tahun yang lalu. Damar mengerutkan dahinya, lalu menyeringai dan berkata, benarkah? Aku jamin, kamu masih akan memohon padaku untuk pergi dari sini seperti yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu. Hotgeist mengguncang gelasnya dan berkata dengan tenang, pergi. Kontak di antara mereka sangat sederhana, dan komunikasinya juga sangat sederhana. Setelah keluar dari kediaman Hotgeist, Dewan mengumpat dan berkata, Hotgeist terlalu pelit. Dia bahkan tak memberi uang sepeser pun. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Uang dari luar tidak berguna di sini. Bagaimana lagi? Kita lebih baik cari pekerjaan saja, ujar Damar. Sebelum Chi milikku pulih, lebih baik untuk tetap jaga diri. Ada banyak musuh saat kita berada di sini. Dewan mengangguk dan berkata, aku tahu, ya ampun, kita harus benar-benar cari kerja, memikirkannya saja bikin sakit kepala. Night Lavender, dia berada di distrik barat, kan? Tanya Chris secara tiba-tiba. Damar mengangguk dan berkata, ayo kita langsung pergi ke sana. Baiklah. Dua lainnya mengangguk. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan, Chris memperkenalkan mereka dan berkata, Night Lavender berada di peringkat tengah di tempat ini. Sekali tarifnya adalah sekitar 1000 luka. Omong-omong, aku merindukan gadis yang bernama Arumi yang pernah menjadi populer di sini. Aku tidak tahu apa dia baik-baik saja selama 5 tahun ini. Damar dan Dewanta berkata apapun. Orang ini, playboy yang terkenal di Night Watcher. Yang penting kamu bisa menemukan jalannya. Ujar Damar tak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian, saat dia berjalan, Chris kembali mengenalkannya. Pada saat yang sama, dia akhirnya menghela napas dan berkata, sial, sekarang tidak ada uang. Benar-benar sulit jadi tidak bisa pergi bermain di sini. Sudah lebih dari 1 jam berjalan kaki. Sepanjang jalan berjalan dengan aman, tidak ada yang datang mengganggu mereka. Tidak lama kemudian mereka tiba di pintu gerbang Night Lavender. Berbeda dari tempat-tempat seperti kota NJ dan kota LH, tempat-tempat seperti ini tidak diperbolehkan ada di sana. Tetapi di kota ini, mereka mencantumkan papan nama besar, dan bahkan memiliki beberapa jendela. Jendela itu bisa langsung melihat ke arah jalan. Di jendela, beberapa gadis dengan pakaian terbuka berdiri di dalamnya, mengedipkan mata pada beberapa orang yang lewat dari waktu ke waktu. Macam-macam wanita dengan berbagai warna kulit ada di dalamnya, kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang bagus. Ketika mereka melihat Damar datang ke sini, mereka mengambil inisiatif untuk membuat beberapa gerakan yang provokatif. Aku tidak tahan, aku tidak tahan. Melihat semua ini, Chris tak kuasa menelan ludahnya.
Ini masalah penting. Dewan menendangnya dan berkata, bajingan ini, cepat atau lambat dia akan mati karena wanita. Ketika berjalan ke pintu, terdengar ada seorang wanita yang bersenandung datang dengan cepat dan berkata, oh, ada 3 orang. Silakan masuk. Damar dan yang lainnya dengan cepat dibawa ke dalam Night Lavender. Mereka berjalan masuk, wanita itu bersenandung sambil memperhatikan penampilan mereka. Dia mengerutkan dahinya dan berkata, pendatang baru di Sin City ya. Apa kalian kaya raya? Kami di sini memiliki 3 harga, 388, 688, 988. Damar melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia melihat wanita itu dan berkata, kami di sini untuk mencari seseorang. Mendengar Damar yang tidak datang untuk bermain di sini, dan juga pendatang baru, wanita itu yang sedari tadi bersenandung, tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, kami tidak memiliki orang yang ingin kamu cari di sini, datang kemana pulang kemana. Pada saat yang sama, dia mulai melihat orang ini. Wanita parubaya, usianya sekitar 40 tahunan, lumayan berisi, tetapi dapat dilihat bahwa dia 20 tahun lebih muda. Dapat mendapatkan postur yang seperti ini cukup bagus untuknya. Kemarin, seorang teman saya dibawa ke sini oleh orang-orang Anda, ujar Damar dengan santai. Kembalikan dia padaku, maka aku akan segera pergi. Hah, wanita itu kemudian duduk di sofa. Lalu dia melambai kedua orang yang duduk di meja depan. Mampu membuka tempat seperti ini di kota selama bertahun-tahun, meski masih dalam tingkatan menengah, tetapi kekuatannya di belakang tentu saja tidak kecil di tempat ini. Sepertinya ada yang salah dengan kalian, ujar wanita itu duduk di sofa, sambil mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Kemudian, dalam tatapannya, dengan sedikit rasa jijik, dia memandang Damar dan berkata, kalian butuh berapa wanita? Kalau masih mau tetap di sini ya terserah. Beberapa pria, aku tidak tertarik. Terakhir aku ingin mengingatkan kalian sekali lagi, pergilah sejauh mungkin. Dalam percakapan itu, di meja depan, dan di koridor, ada orang yang dengan cepat berjalan menghampiri dan mengelilingi ketiganya. Damar mengerutkan dahinya lalu tersenyum dan berkata, berikan orangnya. Aku akan segera pergi. Jika aku tak bisa menemuinya, aku tidak akan pergi. Sepertinya kalian tidak mengerti tempat apa ini. Wajah wanita parubaya itu penuh dengan penghinaan dan berkata, buat mereka mengerti, sedang berada di mana mereka sekarang. Sering, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dentikan pisau. Chris mengeluarkan pisaunya. Di wajahnya yang tampan, dia menunjukkan senyum dan berkata, siapa yang berani bergerak, dia yang akan mati. Alis wanita parubaya itu sedikit mengernyit, sudut mulutnya meremehkan dan bertanya, cek-cek, sepertinya orang-orang di dunia bawah tanah juga ada di luar. Tapi di sini, berbeda dari tempat lainnya. Kemudian dia tidak terburu-buru untuk melawannya, tetapi ke meja depan berkedip. Di meja depan, Irang itu segera mengeluarkan walkie-talkie. Menatapannya dan berkata, cepat kemari, kita punya masalah di sini. Wanita parubaya itu memandang ke Damar dan yang lain sambil berkata, kalian bertiga adalah pendatang baru, aku masih cukup baik berbicara pada kalian. Aku menyarankan kamu untuk keluar dari sini sekarang. Jangan tunggu sampai mereka datang dan kalian tak akan bisa pergi lagi. Orang-orang kami berada di kasino sebelah. Damar memiringkan lehernya. Dia memiringkan lehernya untuk melihat wanita parubaya dan berkata, aku tidak bisa pergi jika belum mendapatkannya. Oh, omong-omong, aku juga perlu tahu siapa yang membawanya ke sini. Aku akan memberimu 5 menit untuk menunjukkannya padaku. Semua wanita yang datang ke tokomu kemarin. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempatmu. Wanita parubaya itu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi lebih menghina. Dia memandang Damar dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang ada di belakang kita? Dia adalah Tommy,
Lionett di Sin City. Mendengar nama itu, Chris dan Dewan terdiam, lalu mereka saling berpandangan, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Wanita parubaya itu melihat bahwa ketiga orang itu tidak memiliki reaksi apapun ketika mereka mendengar nama itu. Dia mencibir dan berkata, pendatang baru adalah pendatang baru. Nanti, kamu akan tahu apa arti nama itu. Aku telah melihat banyak orang seperti kalian. Dan kalian masih bertanya dan menginginkan orangku. Aku melihat kalian sepertinya sudah tidak ingin hidup. Trap, trap, trap. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari lantai bawah. Pada saat yang sama, terdengar suara yang meraung, "Sialan, siapa yang berani membuat masalah di wilayahku?" Seseorang yang meledak itu adalah pria dengan rambut yang dicat berwarna kuning keemasan. Dia keluar dari pintu, mengenakan rompi dan sebilah pedang di tangannya. Berjalan ke lantai atas, Kak Tommy, tiga orang inilah yang membuat masalah. Mereka adalah pendatang baru, mereka datang ke sini untuk mengambil orangku, ujarnya dengan cepat sambil menunjuk ke arah Damar. Kurang ajar, datang ke sini untuk mengambil orang. Aku tidak berpikir bahwa kalian masih ingin hidup. Tommy berjalan ke depan, wajahnya tampak menyeramkan sambil berkata, "Hari ini aku tidak sibuk, tanganku terasa gatal sekarang." Dia menangkis kerumunan, melihat Damar dan yang lainnya yang sedang dikelilingi. Seketika tubuhnya menjadi kaku, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia kaget melihat Damar dan yang lainnya, kemudian seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetaran. Bagaimana mungkin ada kalian di sini?" ujarnya sambil ketakutan. "Oh, Lionett, kamu terlihat semakin kuat ya sekarang," ujar Chris dengan seulas senyum di sudut bibirnya. Bersambung.